Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Alia Zain dengan NIM 442110022 kelas 448D25 Program Studi Ilmu Komunikasi UBSI Cengkareng. Di sini saya akan presentasi mengenai tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Desi Suryani, SOS IMM. Oke, seperti yang kita tahu, konflik antara Israel dan Palestina sampai sekarang belum juga selesai. Konflik ini memang sudah berlangsung lama, tapi sejak Oktober 2023, serangan Israel terhadap Gaza jadi makin parah dan bahkan sudah disebut sebagai genosida oleh banyak pihak. Tindakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina, terutama di jalur Gaza, memicu reaksi keras dari berbagai negara di dunia. Konflik ini bukan cuma soal kemanusiaan, tapi ada efek domino yang berdampak cukup besar pada perekonomian dunia. Berikut ini beberapa dampak yang bisa kita lihat secara nyata. Dampak pertama, adanya gangguan pasokan energi dunia. Timur Tengah termasuk Palestina merupakan wilayah yang sangat strategis untuk produksi dan distribusi minyak dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Uni Emirat yang memiliki posisi politik dan ekonomi penting di kawasan tersebut dapat menahan distribusi minyak sebagai bentuk protes terhadap tindakan Israel. Nah, kalau pasokan minyak sudah terganggu, otomatis harga minyak akan naik. Kalau harga minyak naik, biaya produksi dan transportasi barang juga ikut naik. Ujung-ujungnya, ini bisa memicu inflasi dan bikin harga kebutuhan pokok jadi lebih mahal di banyak negara termasuk Indonesia. Dampak yang kedua, turunnya kepercayaan investor internasional. Konflik yang gak kunjung selesai bikin investor asing jadi was-was. Mereka cenderung menghindari investasi di wilayah atau negara yang dianggap rawan konflik. Dampaknya gak cuma ke Timur Tengah, tapi juga ke negara mitra dagangnya seperti Indonesia. Penurunan investasi bisa membuat banyak proyek tertunda, sektor industri melambat, dan pengangguran bisa meningkat. Dapat dikatakan, ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampak ketiga, fluktuasi pasar saham dan melemahnya mata uang. Ketika dunia menghadapi ketidakpastian, pasar saham biasanya jadi salah satu yang paling cepat terpengaruh. Banyak investor akhirnya memilih mengalihkan investasinya dari pasar saham ke aset yang lebih aman seperti emas. Akibatnya, indeks saham turun dan nilai tukar mata uang terutama di negara berkembang jadi melemah. Hal ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi terutama untuk negara yang sangat bergantung pada ekspor dan impor. Dampak keempat, aksi boikot produk dan ketegangan perdagangan. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, muncul gerakan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Di Indonesia sendiri, gerakan dengan hashtag boikot produk Zionis sempat ramai dibicarakan di media sosial. Beberapa perusahaan multinasional seperti McDonald's, Starbucks, dan Nestle ikut terdampak karena penjualan mereka menurun di sejumlah negara. Gerakan ini juga bisa mengganggu rantai pasok global dan berpotensi menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan dagang antar negara. Dampak terakhir atau dampak yang kelima, adanya beban tambahan bagi negara donor dan lembaga internasional. Konflik ini juga menciptakan krisis kemanusiaan yang besar. Banyak warga Palestina yang mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan. Negara-negara donor dan lembaga internasional pun harus mengalokasikan dana besar untuk bantuan seperti makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan juga tempat tinggal. Hal ini bisa menambah beban anggaran negara-negara tersebut dan bisa jadi mempengaruhi alokasi dana untuk sektor lain yang sebelumnya sudah direncanakan. Jadi dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa genosida di Palestina bukan cuma masalah kemanusiaan, tapi juga berdampak luas pada perekonomian dunia, mulai dari kenaikan harga minyak, turunnya kepercayaan investor, gangguan pasar saham, sampai ketegangan perdagangan internasional. Maka dari itu, penyelesaian konflik ini secara damai dan adil bukan hanya menjadi tanggung jawab moral masyarakat internasional, tapi juga menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia di masa yang akan datang. Demikian presentasi dari saya Farah Alia Zain, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.